guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Yuk kita ngobrol santai sebentar. Jadi, siapa di sini yang nggak kenal sama meme? Come on now, dog. Kayaknya hampir nggak mungkin ya. Setiap hari pasti ada aja meme yang muncul di timeline kita yang nggak. Dari yang bikin senyum, ngakak, sampai yang bikin mikir keras. Meme udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, ya nggak sih? You serious? Tapi tahu nggak sih, meme itu ternyata lebih dari sekedar hiburan doang loh. Oh, here we go again. Nggak cuma bikin kita ketawa atau senyum-senyum sendiri. Ternyata ada efek psikologis yang menarik di balik meme yang sering kita lihat. What the fuck? Kok bisa ya? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tuntas soal gimana meme itu punya banyak hubungan yang erat banget sama psikologi manusia. Kenapa sih kita bisa begitu terikat sama meme? Dan kenapa kadang-kadang kita merasa banget relate sama meme tertentu? Jadi buat kamu yang penasaran dan mau tahu lebih dalam, langsung aja stay tune di video ini. Siapin cemilan, duduk yang manis. Now, I'm really mad. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. That was easy. Apa sih sebenarnya meme itu? Nah, kalau kamu sering nongkrong di internet atau media sosial, pasti deh udah nggak asing lagi sama yang namanya meme. Ladies and gentlemen, we got him. Meme itu bisa berupa gambar, video, atau teks yang biasanya nyebar dengan cepat dan jadi viral di internet. Beautiful! Kadang-kadang meme bikin kita ketawa, kadang juga bikin mikir. Intinya, meme itu menyampaikan ide, pesan, atau lelucon dengan cara yang super gampang dicerna. Seringnya juga ngena banget sama kejadian sehari-hari. What the fuck? It's the biggest piece of dog shit. Stop it. Get some help. Gak heran deh kalau meme udah jadi bagian penting dari budaya digital kita. Apalagi buat generasi milenial dan Gen Z yang emang tumbuh besar bareng internet. Women. Whaley has landed several of those inside low kicks. Tapi tahu nggak sih kamu kalau istilah meme sebenarnya udah ada sejak sebelum internet booming? Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli biologi asal Inggris, Richard Dawkins, di tahun 1976. Iya, jauh banget sebelum meme-meme kocak yang kita kenal sekarang. Dawkins awalnya menciptakan istilah ini sebagai bagian dari teori evolusi budaya. Menurut dia, meme itu mirip sama gen karena menyebar dari satu orang ke orang lain, tapi bukan dalam bentuk fisik kayak gen, melainkan dalam bentuk ide, gagasan, atau perilaku. Jadi bisa dibilang meme itu kayak virus ide yang bisa menyebar luas dan mempengaruhi cara berpikir kita. Seiring waktu, konsep meme ini terus berkembang, apalagi dengan adanya internet dan media sosial. Dan sekarang siapa aja bisa bikin meme loh. Dan kalau cukup lucu atau nyentil bisa langsung viral dan dilihat jutaan orang di seluruh dunia. Menariknya, meme bukan cuma soal hiburan, tapi juga bisa jadi alat komunikasi yang kuat buat nyampein opini, kritik sosial, atau sekedar bikin orang-orang senyum di tengah rutinitas mereka.
Jadi jangan anggap remeh kekuatan sebuah meme, karena di balik gambar simple dan teks singkat ada ide besar yang bisa menyebar dan menginspirasi banyak orang. Hello guys, it's Jovan, and you know what time it is? Disco time. Pernah gak sih kamu scroll di media sosial dan tiba-tiba nemu meme yang bikin kamu ngakak? Terus gak lama kemudian meme itu ada di mana-mana. Semua orang ngomongin, nge-share, bahkan bikin versi mereka sendiri. Sebenarnya ada alasan kenapa meme bisa meledak dan jadi viral secepat itu. Emotional, damn it! Pertama, meme biasanya mengandung humor yang ringan dan gampang dimengerti. Jadi hampir semua orang bisa relate. Humor ini nggak cuma bikin kita ketawa, tapi juga bikin kita merasa lebih dekat dan nyambung sama orang lain yang punya selera humor yang sama. Selain itu, meme juga sering banget nyentuh hal-hal yang kita alami sehari-hari. Entah itu masalah kecil di kantor, kejadian konyol di jalan, atau bahkan perasaan galau yang semua orang pernah rasain. Ketika kamu nemu meme yang pas banget sama apa yang lagi kita rasain, kita langsung ngerasa, wah ini gue banget. Dan otomatis kita pengen banget bagiin itu ke teman-teman atau keluarga. Ditambah lagi, di era digital kayak sekarang, semuanya bisa tersebar dengan cepat. Cukup satu kali klik, meme itu udah bisa ada di ribuan timeline orang-orang. Jadi nggak heran kalau meme bisa viral. Mereka nggak cuma sekedar gambar lucu, tapi juga alat untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, dan humor yang kita semua bisa nikmati bareng-bareng. Dan semakin kita merasa terhubung dengan konten itu, semakin besar kemungkinan kita untuk membagikannya. Akhirnya itulah yang bikin sebuah meme bisa mendunia dalam waktu singkat. Oke guys, mari kita ngobrol tentang meme dan psikologi ya. Kenapa sih kita sering ketawa atau ngerasa happy banget setelah lihat meme? Ternyata pas kita nonton meme lucu, otak kita langsung ngerilis dopamin, zat kimia yang bikin kita seneng banget. Seru kan? Nah, yang lebih menarik, meme itu sering banget menggambarkan situasi yang kita alami sehari-hari. Misalnya ada meme tentang gak bisa move on, atau kerja terus sebagai kuda. Kapan lagi bisa ngerasa terwakili gitu? Meme-meme itu bikin kita merasa, relate banget sih, gue gak sendirian. Dan langsung ngerasa lega. Jadi bisa dibilang meme adalah cara kita buat ngadepin stres dengan cara yang fun. Mereka jadi semacam pelipur lara di dunia yang kadang bikin kita overwhelmed. Ya tanya bapak, jangan tanya saya. Oke, jadi kita semua tahu ya, meme itu biasanya lucu dan bikin kita ketawa. Tapi ternyata ada sisi lain yang gak kalah menarik. Meme juga sering banget dipakai untuk nyampein pesan sosial atau politik yang penting. Kenapa? Karena meme itu simple dan mudah dipahami. Jadi bisa menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Coba bayangkan, dengan hanya satu gambar atau video pendek, kita bisa menyampaikan ide atau pendapat yang sebenarnya cukup kompleks. Misalnya, banyak gerakan sosial yang sekarang ini memanfaatkan meme untuk menyebarkan pesan mereka. Dari isu lingkungan hingga hak asasi manusia, meme bisa jadi cara yang sangat efektif untuk menarik perhatian dan bikin orang peduli. Dan yang paling keren, meme ini bisa viral dalam sekejap. Bayangkan, satu postingan bisa langsung menyebar ke ribuan orang hanya dalam hitungan jam. Itu sebabnya, di era digital seperti sekarang, meme udah jadi alat komunikasi yang sangat powerful. Jadi, ketika kamu scrolling di media sosial dan lihat meme yang lucu, coba deh perhatikan. Mungkin di balik tawa itu ada pesan yang ingin disampaikan.
Oke, mari kita bahas tentang efek meme terhadap kesehatan mental kita. Siapa sih yang gak suka dengan meme? Mereka bisa bikin kita ketawa, menghibur tengah hari yang membosankan, dan bahkan membantu kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Tapi penting banget untuk kita ingat bahwa gak semua meme itu bermanfaat ya. Ada meme yang sayangnya bisa berkontribusi pada perasaan negatif. Misalnya, meme yang membahas topik sensitif seperti kecemasan atau depresi dengan cara yang merendahkan atau mengejek. Ini bisa bikin orang yang mengalami masalah kesehatan mental merasa lebih buruk dan terisolasi. Kita harus hati-hati karena kadang kita nggak sadar bahwa meme yang kita bagi atau lihat bisa berpengaruh besar terhadap perasaan orang lain. Di sisi lain banyak juga meme yang dapat memberi dukungan dan penghiburan. Meme yang lucu atau relatable bisa membuat kita merasa bahwa kita nggak sendirian dalam perjuangan kita. Ketika kita melihat orang lain yang mengalami masalah yang sama, itu bisa mengurangi rasa kesepian dan memberikan semangat. Meme ini bisa jadi pengingat bahwa ada banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Dan itu bisa jadi hal yang positif untuk kesehatan mental kita. Oh my God! Siapa yang nyangka kan kalau meme-meme lucu yang sering kita lihat dan share itu bisa punya dampak gede di psikologi kita. Meme itu bukan cuma buat ketawa-tawa, tapi juga bisa jadi cara kita berkomunikasi dan bahkan mengatasi stres. Tapi jangan lupa ya, kita harus tetap bijak dalam menikmati semua itu. Gimana menurut kalian? Ada meme yang bikin kalian ngakak atau bahkan relate gak? Yuk, share cerita atau meme favorit kalian di komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian.